Saya yang lancang. Masih mau beli? Tidak, saya sudah selesai. Saya beritahu ya, baju di toko ini sangat bagus. Huo Shijue. Apa yang terjadi dengan Liang Chuxia? Berlutut. Ayah, kenapa ayah marah lagi? Tidak masuk akal. Kenapa saya marah? Lebih dari 1 miliar dihabiskan dari rekening perusahaan. Tahukah kamu berapa banyak uang itu? Kamu ingin menghancurkan keluargaku. Saya tidak menghabiskan uang sembarangan. Saya mengambil uang ini untuk membeli tanah di bagian barat kota. Kamu tahu nilai komersial tanah itu? Bisnis ini pasti untung tanpa rugi. Tidak ada di dunia ini bisnis yang pasti untung tanpa rugi. Yan Su, kamu masih terlalu muda. Sebenarnya, kamulah yang saya tunjuk sebagai penerus. Tapi sekarang, saya harus mempertimbangkannya lagi. Mempertimbangkan keputusan ini. Kenapa kamu tidak percaya pada saya? Saya bisa memimpin grup Gu menuju jalan yang benar. Tunggu saja, bisnis ini ada masalah. Saya akan mundur sendiri. Anak durhaka. Huo Shijue, kenapa kamu datang tidak bilang? Kalau saya bilang, apakah masih bisa bertemu denganmu dan Liang Chuxia? Jalan-jalan bersama, Wanzi. Ini, bukankah ini suamimu? Aku bilang kenapa beberapa hari ini tidak melihatmu. Ternyata kamu bersamanya ya. Dengarkan aku tidak ada apa-apa dengan dia. Kapan kalian berdua bersama? Sepupu, aku dan Shijue hanya teman. Kamu sebagai Nyonya Huo, seharusnya tidak keberatan, kan? Tentu saja tidak keberatan. Kamu dan Huo Shijue ada hubungan apa? Tidak ada hubungannya dengan saya. Mu Wanzi, saya tidak pernah melakukan hal yang mengecewakanmu. Tuan Huo, saya sudah bilang, urusanmu tidak ada hubungannya dengan saya. Adik, kamu begitu sempit hati, tidak akan mendapatkan cinta dari pria. Baik itu Yan Su, maupun Shijue. Kamu sedang bicara apa? Kamu dulu merebut tunangan orang lain, sekarang merebut suami orang lain. Apa? Berani memukulku? Kamu ikut aku. Kamu temani dia belanja ya? Wanzi, dengar aku. Aku dan Liang Chuxia tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Aku beri kamu kesempatan menjelaskan. Bicara. Berikan aku sedikit waktu lagi. Saat ini aku belum bisa memberitahumu alasannya. Tunggu sampai aku menyelidikinya. Huo Shijue, jika kamu tidak ingin berbicara, jangan bicara. Jika kamu benar-benar sangat menyukai Liang Chuxia, aku akan memilih untuk mundur. Aku memberikan status Ni Huo padanya, mengembalikan semuanya ke awal. Mu Wanzi. Bagaimana dengan hal yang aku suruh kamu selidiki? Bos, aku sudah berusaha keras menyelidikinya. Masalahnya sudah terlalu lama berlalu. Aku paling banyak bisa memberi kamu 3 hari lagi. Aku harus tahu hasilnya. Mu Wanzi, cinta yang kamu sebut itu, kalau aku bisa menghancurkannya sekali, aku bisa menghancurkannya 2 kali. Shijue, kenapa kamu? Di mana Huo Shijue, Nona Liang? Presiden menyuruh saya mengantarmu pulang, tapi saya kan penyelamat nyawanya. Tapi dia malah meninggalkan saya sendirian di sini. Presiden tentu saja harus pulang bersama istrinya. Presiden bilang, terima kasih banyak atas bantuanmu yang menyelamatkan nyawa. Kalau ada kebutuhan, cari saja saya. Jangan cari dia lagi. Ini adalah penyelamatan hidup. Dia memperlakukan saya seperti ini. Sepertinya Nona Liang tidak peduli. Saya antar kamu pulang. Kalau begitu, Anda pulang sendiri saja. Hei! Benar-benar pergi. Buang, sup ini enak sekali. Tambah 1 mangkuk lagi ya. Baik, Nyonya. Wanzi. Liang Chuxia yang menemukan saya lebih dulu.
Baru saya sadari dia adalah Bu Wang. Apakah Anda mendengar suara nyamuk? Bes-bes, berisik sekali. Mu Wanzi, harus begini. Tidak mau bicara baik-baik denganku ya? Menyembunyikannya darimu adalah kesalahanku. Aku sudah minta maaf padamu. Kamu masih mau apa lagi? Bibi Wang, lihat, tuan muda kalian sudah selesai makan. Angkat semua makanannya. Baiklah. Aku belum makan. Mu Wanzi, bisakah kamu berbicara dengan masuk akal? Keadaannya tidak seperti yang kamu pikirkan. Nyonya, Anda sudah bangun. Di mana Tuan Huo? Tadi malam Tuan Muda duduk di depan pintu sepanjang malam. Pagi-pagi sekali dia sudah pergi ke kantor. Apakah Anda bertengkar dengan Tuan Muda? Mana ada dendam suami istri yang berlarut-larut, bertengkar di kepala ranjang, berbaikan di ujung ranjang. Bibi Wang, masalah ini tidak sesederhana yang kamu pikir. Yang ada masalah sekarang bukan aku, tapi Huo Si Jue. Tuan Huo, Anda ini, tidak apa-apa, katakan saja, Nona Liang datang, ingin bertemu denganmu. Tidak mau, biarkan dia kembali sendiri. Baik, Asisten Qin, saya mengerti. Bolehkan saya masuk? Sudah ku bilang, aku dan bos Huo kalian, hubungan yang sangat erat. Aku adalah calon istri presiden kalian di masa depan. Maaf, Nona, Asisten Qin kami bilang, Anda tidak bisa masuk. Apa katamu? Mana mungkin? Silakan pergi segera. Jika Anda membuat keributan lagi, saya akan memanggil keamanan. Yo. Bukankah ini Nyonya Huo? Mari kita bicara. Rantai modal keluarga Huo mengalami masalah. Huo Corporation tidak seperti dulu lagi. Liang Cuxia, jangan bilang padaku, kamu jatuh cinta lagi dengan Huo Si Jue. Lalu kenapa kalau iya, kamu boleh berpindah cinta. Tapi aku tidak boleh mencintai Huo Si Jue. Liang Cuxia, trikmu ini mungkin bisa menipu pria, tapi tidak bisa menipuku. Ya, benar. Mu Wanzi. Aku memang ingin membuatmu tidak nyaman. Bukankah ini kalungku? Kenapa ada di kamu? Siapa bilang ini kalungmu? Jatuh di rumah Liang berarti jadi kalungku. Kembalikan kalungku. Bagaimana kamu bisa membuktikan kalung ini milikmu? Jadi, beberapa hari ini Huo Si Jue, perubahan sikapnya terhadapmu. Karena ini, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Liang Cuxia yang menyelamatkannya adalah aku. Kamu bahkan masih ingin mencuri hidupku. Itu kebodohanmu sendiri tidak tahu memanfaatkan. Siapa yang bisa disalahkan? Liang Cuxia, kamu tidak mungkin ingin menggoda Huo Si Jue, sambil masih ingin menarik Gu Yangsu kan? Jika iya, lalu bagaimana? Sekarang Gu Yangsu sudah sepenuhnya dalam kendaliku. Sayang. Aku bilang kenapa beberapa hari ini tidak bisa menghubungimu. Telepon tidak diangkat. Ternyata kamu mendekati Huo Si Jue. Yan Su, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, apakah kamu akan membodohiku? Yan Su, dengar penjelasanku. Ini semua karena Mu Wanzi yang memprovokasi. Liang Cuxia, kamu diam-diam tidak tahan, ingin merayu suamiku. Maka aku akan memanggil pacarmu, agar dia bisa melihat kelakuanmu yang sebenarnya. Nona Liang, kamu puas dengan pengaturanku? Mu Wanzi, kamu sengaja, kan? Kamu mau kemana? Mau ngapain? Kita belum selesai, tahu. Berani-beraninya selingkuh dari gue, ya? Kamu mau cari mati, ya? Kelihatannya kalian berdua, masih ada yang ingin dibicarakan. Kalau begitu, saya tidak akan menemani. Silakan berbicara pelan-pelan. Ingin mati? Ya, sayang.
Anda bukan anak laki-laki itu, kan? Ini terlalu kebetulan. Jika kamu benar-benar sangat menyukai Liang Cuxia, aku akan memilih mundur. Aku akan memberikan status Ni Huo padanya, membiarkan semuanya kembali ke awal. Mu Wanzi. Jika ternyata orang yang menyelamatkanku dulu benar-benar adalah Liang Cuxia, lalu bagaimana? Huo Shijue, kamu juga punya hari yang merepotkan. Halo Nyonya, di mana Huo Shijue? Aku pulang tapi tidak melihatnya. Aku sudah telepon ke kantornya, tapi tidak ada yang tahu. Presiden dia. Pada saat ini mungkin di kolam renang. Halo Nyonya. Sudah ketemu, rekaman master dari tahun itu. Huo Shijue. Huo Shijue, kamu tahu tidak, kamu baru saja membuatku ketakutan. Aku pikir kamu tenggelam lagi. Wanzi, apakah kamu ingat sesuatu? Lepaskan, aku malas peduli padamu. Kalung itu ada pada Liang Cuxia. Bagaimana kamu tahu? Orang yang menyelamatkanmu dulu itu aku. Baru saja. Aku sudah memastikan. Orang itu tidak akan menjadi orang lain. Hanya bisa kamu. Puluhan tahun ke depan. Aku akan selalu menuju kepadamu. Kamu bilang mendekati Huo Shijue adalah untuk membantuku. Tentu saja, dana keluarga Huo sedang bermasalah. Bagaimana mungkin aku tertarik padanya? Tapi Huo Shijue itu sangat licik. Aku takut dia akan membahayakan proyek di lokasi. Namun, jika kamu bisa mengendalikan dia, itu juga hal yang baik. Liang Cuxia, kamu menipuku. Tahukah kamu apa akibatnya? Liang Cuxia, kalung kupu-kupu itu ditinggalkan oleh ibuku. Sangat berarti bagiku. Namun kamu mengambilnya demi kepentingan pribadimu. Apa yang kamu bicarakan? Kalung ini milikku. Bagaimanapun juga kamu tidak bisa seperti ini. Kamu takut air sejak lahir. Lalu bagaimana kamu menyelamatkan saya? Sir Jue, saya memang takut air. Tapi saya tidak bisa diam saja melihat seseorang mati tanpa menolong. Lagi pula kamu juga sangat lemah waktu kecil. Menyelamatkanmu sama sekali tidak membutuhkan tenaga. Kamu salah lagi. Anak kami, si Jue, waktu kecil, adalah anak yang gemuk. Hari ini biarkan semuanya kembali kepada pemilik aslinya. Huo Shijue, saya sarankan Anda untuk bersikap lebih bijaksana. Kita bisa bertemu dengan baik di masa depan. Saya pasti akan memberikan wajah pada Gu Shao. Anda adalah bintang masa depan Didu. Pengembangan Chengxi di masa depan akan bergantung pada Anda. Ayo pergi, Wanzi. Yan Su. Mereka menghina aku seperti ini. Bukankah ini juga menghina kamu? Tenang saja. Sekarang mereka seperti belalang di musim gugur. Takkan bertahan lama. Di mana Nyonya? Kamu sudah pulang. Aku sudah masak. Cepat datang makan. Begitu Nyonya pulang, langsung sibuk di dapur hampir setengah hari. Dia bilang mau masak untuk tuan muda. Cepat coba. Mama. Aku lapar. Si Jue, sayang, ayah belum pulang. Kita tunggu ayah pulang, lalu kita makan bersama ya. Tapi sekarang sudah jam 10. Ibu, ayah malam ini sepertinya tidak akan pulang. Kenapa tidak pulang? Kenapa? Ibu, jangan marah, aku tidak makan lagi. Aku tidak makan lagi.